Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala berkumpulkan kita di masjid, tepatnya di Masjid Nurul Jadid, yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah. Amin. Dan juga kita dihimpun di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta atas keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas generasi terbaik atau umat terbaik yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Generasi atau umat terbaik itu adalah para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan juga semoga terlimpah curahkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kajian kita masih melanjutkan tema yang kemarin kami sampaikan, yaitu di bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan uraian tentang hak-hak mereka serta kasih sayang dan menyayangi mereka. Di bab ke-27. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di suatu tempat, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbid ala nisariha bi kaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berjalan di suatu tempat dari masjid-masjid kita,
atau pasar-pasar kita sedang ia membawa anak panah, maka hendaklah ia memegang atau menggenggam ujung-ujungnya dengan telapak tangannya, sebab dikhawatirkan dengan anak panahnya akan mengenai seseorang dari kaum muslimin. Hadis ini menunjukkan perintah menggenggam ujung-ujung anak panah. Demikian pula pedang, pisau, bayonet dan lain dan sebagainya, dan juga mengambil peluru dari senapan dan pistol karena khawatir mengenai seseorang. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Ini untuk menjaga kehormatan muslimin, untuk mengagungkan kehormatan muslimin, dan juga menunaikan hak-haknya serta wujud kasih sayang kepada mereka. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, seorang muslim yang baik itu adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini yang menguatkan hadis yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau datang ke masjid, dia membawa anak panah, atau dia membawa pedang, atau membawa pisau, atau membawa sesuatu benda yang bisa membahayakan orang lain, maka diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga benda itu, simpan benda itu, amankan benda itu, supaya apa? Supaya orang lain tidak terkena atau tidak tersakiti dengan benda yang kamu bawa. Ini untuk menjaga atau menunaikan hak-hak muslimin. Kemudian Rasulullah sampaikan, itulah muslim yang baik, itulah muslim yang sejati, manakala muslim yang lain itu bisa terjaga atau selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini Masya Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga bagaimana nanti dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita punya jangan sampai mengganggu muslimin yang lain. Kemudian juga kita harus menjaga lisan dan tangan kita atau perbuatan kita, supaya muslimin yang lain tidak terganggu atau tidak tersakiti oleh lisan dan tangan kita atau perbuatan kita. Apa ada orang yang terganggu dengan apa yang kita punya? Yang terjadi di luar sana ada. Contoh, misalkan menghidupkan televisi sampai kemudian tetangganya terganggu saking kerasnya televisi itu, atau misalkan radio, atau misalkan tape, bahkan mungkin sampai malam larut, itu tetangganya terganggu dengan itu, yang sehingga istirahatnya susah, atau bahkan mungkin tetangganya malah sedang sakit, yang sehingga terganggu dengan itu. Atau mungkin punya
anak kecil atau punya bayi yang sehingga susah tidurnya karena berisik tadi. Nah, hal-hal yang seperti ini dijaga. Ya. Hal-hal yang seperti ini dijaga. Jangan sampai apa yang kita punya itu mengganggu muslimin yang lain. Jangan sampai. Makanya muslim yang baik manakala muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan kita atau perbuatan kita. Terlebih-lebih juga dalam hal lisan. Karena sering kali saya sampaikan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah mengenai perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Rasulullah menjawab, al-famu wal farju. Dua lubang yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah lubang mulut dan lubang kemaluan. Mulut dan kemaluan. Nah, perkataan yang buruk, perkataan yang menyakitkan, ya, itu termasuk diantara dosa atau keburukan yang dilakukan oleh mulut itu sendiri. Maka Rasulullah sudah mewanti-wanti, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin betul kalau besok itu akan dihisap semuanya. Besok itu akan menjadi saksi anggota badan ini. Dan juga malaikat sudah mencatat dengan rapihnya dan dengan detailnya apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Semua sudah direkam. Dan itu nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka Imam Asy-Syafi'i kemudian memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Sebelum berbicara maka dipikir terlebih dahulu. Berpikir sebelum berbicara. Kira-kira perkataan yang akan diucapkan ini manfaat dah? Karena tanda baiknya Islam seseorang, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang itu manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, termasuk juga perkataan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kira-kira ucapannya itu akan mendatangkan maslahat atau madarat. Ucapannya itu akan mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kalau akan mendatangkan keburukan maka lebih baik diam. Jangan sampai kemudian pendeknya lidah kita, pendeknya jari kita itu berujung siksa yang berkepanjangan di neraka. Karena hisapnya berat. Karena ternyata perkataan itu bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga keluar dari jari jemari kita. Maka hadis Rasulullah yang menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, falyaqul khairan, perkataan yang baik itu ada 5 hal. Ya, kesimpulannya perkataan yang baik itu ada 5 hal. Yang pertama, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, berkata yang benar, menyebarkan berita yang harus menyebarkan berita yang sudah terbukti kebenarannya, yang valid, bukan hoax, bukan berita yang masih sumbang. Berkatalah yang jujur, berlakulah yang jujur, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Jadi perkataan yang baik adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Kemudian yang kedua, perkataan yang baik itu adalah perkataan atau ucapan zikrullah.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Memuji Allah. Dengan lafaz-lafaz zikir yang sudah disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan zikir subhanallahi wa bihamdi, maka akan ditanamkan pohon kurma di surga baginya. Kan ringan, subhanallahi wa bihamdi, dapat satu pohon kurma di surga. Bayangkan kalau kemudian kita membacanya atau banyak melafadzkan ini. Kemudian di sabda Rasulullah yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan, mudah diucapkan oleh lisan, tetapi berat timbangannya di mizan. Jadi amal baik, amal buruk itu besok akan ditimbang di yaumil mizan. Lah, dua kalimat ini kalau ditimbang di timbangan amal kebaikan, maka berbobot dia, berat timbangannya di mizan. Kemudian dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, kemudian berat timbangannya di mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat itu. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sesiapa yang lisannya disibukkan untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah, melafadzkan nama dan melafadzkan sifat atau asma Allah, maka Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan yang lebih utama atau yang lebih baik dari apa yang dia mohonkan. Saya ulangi, sesiapa yang lisannya disibukkan untuk berzikir kepada Allah daripada memohon, maka Allah akan berikan yang lebih baik, Allah akan berikan yang lebih utama dari apa yang dia mohonkan. Kalau lisannya disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di waktu-waktu luang, karena yang biasa kita terlenakan itu adalah di saat luang. Sedang gak ada kerjaan, sedang gak ada aktivitas, ada teman akhirnya ngobrol lah dia. Tetapi ngobrol sesuatu yang gak ada manfaatnya ya, ngobrol sesuatu yang gak ada manfaatnya, atau bahkan yang diobrolkan itu adalah sesuatu maksiat yang malah berdosa dia. Maka Rasulullah sudah sampaikan, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia itu, kebanyakan manusia terlenakan, as-siha wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya para salaf soleh dulu ketika mereka memiliki waktu luang, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menghiasi lisannya untuk berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim ya, mengucapkan zikir-zikir itu. Jadi zikir itu adalah ucapan lisan yang membuatnya ingat kepada Allah, itu zikir. Baca Quran juga termasuk zikir. Afdhalul dzikr qiraatul Quran ya. Seutama-utamanya zikir itu adalah membaca Al-Quran.
Kemudian membaca buku, misalkan membaca hadis, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, itu juga termasuk zikir. Kenapa? Karena aktivitas itu membuat kita langsung ingat, connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang baik, satu jujur, yang kedua adalah zikir. Kemudian perkataan baik yang ketiga itu adalah nasihat. Ya, nasihat. Ini perkataan baik yang ketiga. Wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, rugi itu manusia, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang tidak rugi itu adalah yang beriman dan dia beramal soleh dengan keimanannya itu. Selanjutnya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, dia yang nasihat menasihati. Kemudian dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu generasi terbaik. Ini pujian Allah untuk para sahabat. Kenapa para sahabat dipuji Allah? Ya. Sebagai umat atau generasi terbaik karena mereka mau amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 110-nya. Ayat sebelumnya ayat 104 atau 108, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat 104 kalau enggak salah. Hendaklah ada di antara kita itu sekelompok orang yang apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka Rasul sampaikan, kalau kamu melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, maka ubahlah, cegahlah dengan tanganmu. Jadi kalau lihat kemaksiatan, cegah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Kalau pejabat ya bikin peraturan supaya di daerah itu tidak terjadi kemaksiatan, bikin peraturannya. Kalau RT atau RW atau ketua takmir, maka dia juga sama, bikin peraturan. Atau kalau memang ini pekat ya, penyakit masyarakat itu ada di situ, ya dibubarkan. Dengan kekuasaannya itu dia bisa membubarkan itu kan. Jadi kalau lihat kemungkaran, cegah. Orang tua kok anaknya buat maksiat, cegah dengan tangan. Contoh misalkan yang sangat sederhana sekali. Karena misalkan anak itu sudah kecanduan gadget, yang sehingga terkadang anak itu tidak punya sopan santun kepada orang tua, lupa tata krama kepada kedua orang tua, sehingga ketika anak itu diajak bicara sama orang tua, anak lihatnya HP. Orang tuanya bicara apa, anak fokusnya ke HP, lihatnya ke HP, bukan ke orang tua. Ini kan berarti sudah tidak beradab. Hilang dia sopan santunnya, tata keramanya hilang, dan itu sebuah kemaksiatan. Atau juga dengan adanya kecanduan game misalkan, akhirnya anak itu jadi lupa belajar, nge-game terus lupa belajar, itu berarti kemaksiatan. Kemudian karena sudah kecanduan gadget, akhirnya apa? Anak itu menunda-nunda sholat, itu juga kemaksiatan. Kemudian begitu adzan masih sibuk dengan gadgetnya, tidak mendengarkan dan tidak menjawab adzan, itu juga kemaksiatan. Maka apa? Sebagai orang tua, ketika melihat kemaksiatan itu, ubah dengan tanganmu. Apa? Minta HP-nya, selesai. Sampaikan kepada anak, bukan hanya diminta, tetapi juga diberikan penjelasan. Kenapa HP ini tak minta? Ternyata dengan HP ini hilang sopan santunmu, hilang tata kramamu, hilang akhlak muliamu.
Dengan HP ini kamu jadi menunda sholat, kamu jadi lupa belajar. Maka HP ini akan saya berikan kalau anak sudah bertobat dan tidak mengulangi, berjanji tidak mengulangi itu kembali, barulah kemudian HP itu dikembalikan. Tapi kalau HP atau fasilitas itu membuat kemudian dia lupa kepada Allah, hilang adabnya, sopan santunnya, tarik HP-nya, itu cegah dengan tangan. Buat apa kemudian kita fasilitasi anak tetapi kemudian membuat anak itu semakin membangkang dan semakin jauh dari agama ini? Maka ini pun juga menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Kalau memberikan fasilitas kepada anak, maka pun dia berkewajiban untuk apa? Supaya dengan fasilitas itu anak tetap bisa berakhlak baik, tetap bisa menunaikan hak-haknya Allah dan Rasulnya. Kalau membuat anak lupa, maka tarik itu fasilitas. Nanti diberikan lagi kalau si anak itu sudah bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi kalau lihat kemaksiatan, lihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu, perbaiki dengan tanganmu. Kemudian yang kedua, kalau nggak mampu ya dengan lisan. Nah, dengan lisan ini caranya apa? Nasihati, kasih dia peringatan, sampaikan dosanya, sampaikan azabnya dari perbuatan dosa atau kemungkaran itu. Tapi kalau tidak bisa, maka cegahlah dengan hati, yaitu mengingkari plus mendoakan, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti perkataan baik yang ketiga itu adalah menasehati, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian perkataan baik yang keempat itu adalah perkataan yang ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah bicara. Walaupun itu boleh atau mubah, tapi kita dilarang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Kalau kita berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, itu biasanya kita akan sering melakukan hal yang mubah itu, yang sehingga kita lupa, terlalaikan dari hal-hal yang sunnah. Kemudian tadi tanda baiknya Islam seseorang, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang itu manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Ya, maka perkataan kita harus bisa memastikan bahwa perkataan yang kita ucapkan haruslah perkataan yang ada manfaatnya, bermanfaat. Yang kelima, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang di situ ada kalimat-kalimat thayyibahnya. Kalimat thayyibahnya misal, kalau panjenengan diberi sesuatu atau diberi hadiah, karena tahabbu, sesiapa yang ngasih hadiah maka dia akan jadi memberikan hadiah, saling memberi hadiah itu akan bisa memunculkan rasa cinta, akan memunculkan rasa masya Allah ini. Kalau kita mau sering ngasih hadiah, ya, tahab maka ya sering-sering ngasih hadiah. Jadi apa namanya, kalau ketemu tebar salam, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian tahab, saling memberi hadiah, itu akan bisa memunculkan rasa cinta. Apalagi kalau kemudian kita punya salah sama orang, kemudian kita pengen minta maaf, datang ke rumahnya pengen minta maaf, maka apa? Kasih hadiah, kasih hadiah dulu biar dia senang, barulah kemudian kita meminta maaf, maka dia akan lebih mudah memaafkan. Atau traktir makanan, baru kemudian kita minta maaf, itu akan lebih mudah. Misalkan bapak-bapak
Ibu-ibu, ya, suami istri lagi berantem. Ya, suami berantem sama istrinya atau istri berantem sama suaminya, marahan, nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Selama 3 hari nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Padahal maksimal marah itu berapa hari? 3 hari. Tetapi kan berat, susah. Di hari yang keempatnya itu mau ngomong itu ya masih gengsi. Yang suami nunggu istrinya yang ngomong, istrinya nunggu suami yang ngomong. Gengsi. Maka bagaimana ini ya? Biasanya untuk supaya kemudian 2 orang yang bermusuhan itu cair dan kemudian kembali baik hubungannya, saling memaafkan. Kalau dalam suami istri ya, oh, diajak shopping, ibu-ibu itu kalau diajak shopping seneng. Nanti habis shopping itu udah nggak marahan lagi. Nah, ya kan? Yo, kamu tak kasih uang bulan shopping kan? Yo, atau tamasya bareng, piknik bareng, shopping bareng. Udah itu nanti pulang itu wis cair lagi. Ya, seneng dia. Ya. Kenapa tadi saling memberi hadiah itu akan memunculkan rasa kecintaan. Ya. Jadi kalau mau minta maaf jangan langsung minta maaf, perlu pencairan suasana dulu dengan kasih hadiah, traktir makan, ya, diajak main dan sebagainya. Nanti orang akan mengatakan, wah ini ada apa ini kok tumben-tumbenan kasih hadiah, kok tumben-tumbenan traktir makanan, ini ada udang di balik bakwan nih. Ya memang ada udang di balik bakwan, nggak apa-apa. Dan ini kan disunahkan, tidak masalah. Kan yang penting kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan maafnya, kan itu. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut sampai nanti dibawa ke akhirat, jangan. Mending masalah selesai di dunia, di akhirat sudah selesai, nggak ada hisab-hisaban lagi. Ya, daripada gengsi di dunia, nggak mau minta maaf dan nggak mau memaafkan di dunia, tapi nanti diselesaikan di akhirat, wah itu berat. Ya, berat. Karena tidak akan mungkin bisa masuk surga sebelum selesai masalahnya di antara kita. Jadi harusnya masuk surga, tapi terhalang. Kenapa? Karena dia masih ada salah dengan orang lain, yaitu harus diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai, kemudian kok pahalanya sudah, wah ini bisa masuk surga ya. Kalau hutang di dunia bisa diselesaikan dengan rupiah. Kalau ada salah bisa diselesaikan dengan minta maaf, bisa diselesaikan dengan tadi hadiah, traktir dan sebagainya. Tapi kalau sudah di akhirat nggak ada warung di sana, nggak bisa traktir. Dan terus bagaimana menyelesaikannya? Ya sudah, transferan pahala, transferan dosa. Ingat, harusnya selangkah lagi masuk surga, tapi ternyata dia masih menyimpan dosa, menyakiti orang lain, belum minta maaf dan belum menyelesaikan. Dia juga masih punya utang dengan orang lain yang belum dilunasi. Akhirnya apa? Pahalanya untuk membayar itu tadi. Pahalanya untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, kalau sudah ditransfer pahalanya, kok masih bisa masuk surga, ya masuk surga. Tapi ternyata kalau nggak cukup untuk masuk surga, ya sudah, batal dia masuk surga. Harus mampir ke neraka dulu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu, perkataan yang baik, jujur. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, dakwah, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, perkataan yang manfaat. Yang kelima adalah kalimat thayyibah. Lah, begitu dikasih hadiah, panjenengan mengucapkan terima kasih. Kalau dalam bahasa Arab atau biasanya orang-orang yang sudah ngaji itu biasanya ya pakai bahasa Arab, syukron. Kemudian mendoakan jazakallah khairan kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan jazakillah khairan. Ya kan? Ya itu kan kalimat thayyibah. Bukan hanya sekedar terima kasih ya, bukan itu, tetapi didoakan jazakillah khairan atau jazakallah khairan. Oh, ditraktir makanan, ya ditraktir makan ke warung ini warung itu, maka doakan juga.
Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Gitu. Ya Allah, beri ganti orang yang ngasih aku makan. Ya Allah, beri ganti orang yang ngasih aku minum. Gitu. Ya Allah, beri ganti orang yang sudah mentraktirku makan, beri ganti pula orang yang sudah mentraktirku minum dengan ganti yang lebih baik tentunya. Nah, itu kan kalimat-kalimat thayyibah. Atau mendoakan keberkahan, barakallahu fiik. Ya, mendoakan keberkahan. Kemudian mendengar orang terkena musibah atau kesulitan atau ada orang yang meninggal, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan, misalkan ada tetangga, ada teman yang beli sepeda motor, ya kan, atau beli mobil, ya, atau beli apa yang baru, bajunya baru, masya Allah, tabarakallah, bajunya bagus, itu bukan hanya memuji, tetapi sisipkan kalimat thayyibahnya, masya Allah, tabarakallah. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian melihat kemungkaran di jalan, kita nggak kenal sama orang itu, ya astagfirullah. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Atau kita melihat sesuatu yang haram, sesuatu yang nggak boleh dilihat, ya kita astagfirullah. Astagfirullahnya sambil nutup mata atau memalingkan mata, jangan astagfirullah mendeng, woy. Dilihat. Astagfirullah itu sambil memalingkan atau menundukkan atau menutup, ya. Jangan dilihat terus, astagfirullah dilihat terus. Nggak apa-apa sama belum kedep, ya nggak gitu juga. Ya. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Maka usahakan setiap kali percakapan kita itu disisipkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Itulah perkataan yang baik. Jadi 5 perkataan yang baik. Tadi ya, penjelasan hadis yang falyaqul khairan aw liyasmut. Kita diperintahkan berkata yang baik atau diamlah. Perkataan yang baik itu syaratnya 5 ini. Jujur atau benar, kemudian zikir, kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar atau nasihat menasihati, kemudian yang keempat adalah bermanfaat, yang kelima adalah ada kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan di situ. Nah, kalau tidak bisa atau tidak ada unsur ini, maka lebih baik diam. Karena pasti kalau di luar 5 ini mesti perkataannya sia-sia atau bahkan perkataannya dosa. Baik. Contoh, dulu itu ada salafus soleh, itu saking solehnya menjaga dirinya, masya Allah. Ya, pernah suatu ketika lewatlah di suatu jalan, di situ ada rumah yang sedang dibangun. Kemudian dia mengatakan, kapan rumah ini dibangun? Kapan rumah ini dibangun? Kok ada rumah baru? Kapan rumah ini dibangun? Akhirnya kemudian dia langsung tersadar, apa manfaatnya? Itu. Apa manfaatnya saya tanya kapan rumah ini dibangun? Kan nggak ada manfaatnya. Maka akhirnya apa? Dia mengganti sesuatu yang sia-sia itu, dia mengganti ucapan yang nggak ada manfaatnya itu, diganti dengan apa, Bu? Puasa 1 hari. Tuh, itu para salafus soleh itu luar biasa. Mengatakan, tanya kapan rumah ini dibangun, tersadarlah dia, perkataan itu nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Setelah kamu mengetahui kapan rumah itu dibangun, apa manfaatnya buatmu? Nggak ada manfaatnya sama sekali kan? Akhirnya apa? Karena tersadar itu sia-sia, itu nggak ada manfaatnya, digantilah dengan puasa 1 hari. Lah kalau kita mengikuti modelnya para salafus soleh seperti itu, Bu, berapa kali kita puasa, Bu? Karena betapa banyak perkataan kita yang terkadang sia-sia yang nggak ada manfaatnya. Kalau diganti dengan puasa 1 hari, berapa banyak kita puasa? Bahkan mungkin bisa jadi tiap hari kita puasa untuk menggantikan perkataan atau ucapan yang gak ada manfaatnya tadi, yang sia-sia. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kembali ke tadi, ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim yang baik, muslim yang sejati itu adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hati-hati dengan ucapan dan juga dengan perbuatan kita. Kalau orang Jawa dulu bilang, nek ora gelem dijiwit ya aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok, nek ora gelem dijotos aja jotos. Hati-hati. Baik. Karena kedoliman sekecil apapun itu besok akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim." Masalul jasadi idashtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma, muttafaqun alaihi. Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mengasihi dan saling bersimpati adalah bagaikan sesosok tubuh. Jadi persaudaraan kaum muslimin itu kal jasad, seperti satu jasad ini, seperti satu tubuh ini. Jika salah satu anggota dari tubuh ada yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh pun akan ikut merasakannya dengan tidak tidur serta merasa panas. Hadis ini menunjukkan kemuliaan hak-hak kaum muslimin dan memotivasi untuk saling tolong menolong dan saling mengasihi antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Inilah persaudaraan kita sesama muslim, bagaikan satu tubuh. Ya, panjenengan kalau sakit gigi, yang sakit giginya, tetapi yang merasa sakit seluruh badannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, padahal yang sakit cuma giginya. Tapi karena gigi yang sakit itu sakitnya terasa sebadan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Neng gitu ya. Apalagi udah sakit gigi, hone adem sisan. Linunya, nyerinya itu. Ya. Sampai nggak bisa tidur. Miring nengen yo loro, miring iwa yo aja rasa loro. Ya. Lah inilah perumpamaan atau gambaran persaudaraan sesama muslim. Jadi kalau satu muslim yang lain kesusahan, kita juga merasa susah. Kalau mereka sedih, kita juga merasa sedih. Kalau mereka tersakiti pun kita juga merasa sakit. Itulah muslimin. Bukan kemudian orang lain sakit kita malah seneng, susah kita malah seneng. Ya, ini persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka tadi dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kemuliaan hak-hak muslimin dan memotivasi untuk di antara kita itu saling tolong menolong gitu loh, saling mengasihi, saling membantu, saling peduli dengan kesusahan atau kesulitan yang diderita oleh muslimin yang lainnya, baik di dalam negeri juga yang di luar negeri. Contoh misalkan di Palestina, atau misalkan di Xinjiang, Uighur, atau misalkan di Suriah, ya kan? Maka kemudian kita sisihkan sedikit harta kita, disalurkan ke sana untuk membantu di sana. Tapi juga tetangga perlu diperhatikan. Jangan sampai membantu yang jauh-jauh, yang deket-deket gak dibantu malah. Padahal kalau skala prioritasnya itu Pak, tetangga punya hak kan?
Tetangga punya hak. Yang dimana kalau mereka kesusahan, kalau mereka sedang ada masalah, kalau mereka sakit, maka tetangga punya hak yang harus kita tunaikan untuk tetangga kita. Terlebih-lebih apalagi kalau ada hubungan saudara atau keluarga, itu lebih ditekankan lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Rawahu Muslim. Allah senantiasa menolong hamba selama ia mau nolong saudaranya. Allah senantiasa menolong hamba selama ia mau nolong saudaranya. Kemudian dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Rawal Bukhari dan Muslim. Ini dua keutamaan yang harusnya kita termotivasi untuk menolong orang lain, membantu kesusahan orang lain, peduli terhadap sesama di antara kaum muslimin sebagai wujud dari persaudaraan. Sebagaimana satu tubuh ini, yang satu sakit semua merasa sakit, yang satu sedih semua merasa sedih, yang satu susah kita juga merasakan kesusahan itu, yang kemudian karena merasakan kesusahan itu, merasakan sakitnya, merasakan pedihnya, sedihnya, maka kemudian apa? Wujud dari rasa itu kita membantu, simpati, empati, membantu mereka. Lah sesiapa yang menolong sesama muslim, maka Allah akan tolong dia. Allah akan tolong kita selama kita mau nolong orang lain, kita mau nolong muslimin yang lain. Dan juga kalau kita menunaikan hajat orang lain, maka hajat kita pun juga akan Allah tunaikan. Maka bahasa sederhananya, kalau kita mau ditolong sama Allah, maka kita harus banyak-banyak nolong orang lain. Kalau hajat kula panjenengan, keinginan kula panjenengan pengen dikabulkan Allah, pengen diwujudkan Allah, maka sering-seringlah kita menunaikan hajat orang lain. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi. Kemudian hadis yang selanjutnya, di sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang, manusia yang paling dicintai Allah. Panjenengan mau dicintai Allah enggak, Bu? Mau ya? Bapak-bapak juga demikian. Mau kita dicintai Allah itu mau. Kenapa? Kalau Allah sudah cinta, ya sudah, selesai masalah kita. Kalau Allah itu sudah cinta, Allah yang akan menjadi penjaga kita, Allah yang akan menjadi penolong kita, Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita, Allah yang akan menunaikan hajat kita. Kita berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta. Ya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Makanya Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang banyak manfaatnya. Hidupnya kita itu manfaat gitu loh. Bukan hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga manfaat untuk orang lain. Jadi keberadaan kita tuh Masya Allah barokah. Kenapa? Karena banyak manfaat yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Kemudian adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain itu bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, dari semua amalan tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, ya,
membuat muslim yang lain bahagia, kemudian mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utangnya orang lain, dan bahkan menghilangkan rasa laparnya, itu semua ibadah sosial, bukan? Itu semua ibadah sosial. Dan ternyata amalan atau ibadah sosial inilah, hablum minan nas inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hubungannya, ada dua ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Dan ini harus seimbang. Jangan sampai kita hanya baik hubungannya kepada Allah tapi nggak baik hubungan dengan sesama tetangga. Sholatnya sregep, kerja bakti atau teko, ya nggak baik. Pengajiannya sregep, tapi kalau tetangga ada yang keseripahan, dia nggak berangkat takziah, itu ya nggak baik. Ya. Baca Quran rajin satu hari bisa berjus-jus, ya. Tapi begitu kemudian ada tetangga yang kelaparan, kita cuek, nggak mau bantu, itu juga nggak baik. Bahkan di sini Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan, amalan yang dicintai oleh Allah itu ternyata semuanya itu amalan-amalan sosial. Ibadah itu ibadah sosial. Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang banyak manfaatnya untuk sesama, manfaatnya untuk orang lain. Maka ini harus seimbang. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga harus baik. Berarti kalau dia makin rajin ngajinya, ibadahnya makin bagus, harusnya sosialnya juga makin bagus. Kerja bakti lah, takziah lah, ya. Bantu tonggo teparo lah. Makanya pager mangkok itu luweh kuat tinimbang pager. Nah, itu apa ya? Filosofi ya Pak ya. Dari orang Jawa itu luar biasa. Bagaimana mungkin pager mangkok iso luwih kuat tinimbang pager besi? Pager mangkok kan tadi saling bantu tetangga, kalau masak banyak disisihkan sedikit, sebagiannya diberikan ke tetangga, masya Allah. Kalau rajin bantu tetangga, kalau rajin nolong tetangga, rajin berbagi makanan kepada tetangga, kira-kira kalau jenengan pergi keluar kota, rumah jenengan dijaga enggak itu? Dijaga. Pager. Tapi kalau pelit bin medit, ya kan? Ada acara di kampung dijalui donatur ya, belas ramet tuh, baliknya amplop kosong tuh. Gak pernah donatur, kerja bakti ratau metu, ada keseripahan yo ora tau layak, rapat-rapat RT RW yo ora tau ngetok, kegiatan-kegiatan kampung juga nggak pernah kelihatan, nggak ada andilnya. Ya sudah, itu dia pergi keluar kota Pak, ada maling datang, malingnya difasilitasi Pak. Kayak butuh apa? Butuh ondo nyilih omah kowe ondone. Pintunya dikunci, gembok kayak linggis enek nang omahku, jiko linggis. Itu pernah terjadi. Ada pengusaha emas di Solo ini. Ada pengusaha emas. Tapi pelit bin medit, pelitnya minta aku. Sosialnya minim sekali. Begitu kemudian ini keluar kota, rumahnya dibobol, itu tetangga yang tahu rumahnya dibobol diem aja. Bentek no kabeh sisan. Bobol spend dibobol. Itu. Kenapa? Sosialnya ada. Harusnya makin rajin ngaji, makin rajin ibadah. Itu sosialnya harusnya makin bagus. Karena ada hak tetangga yang dibahas dalam Islam. Kalau tidak punya uang, maka bermanfaatlah dengan waktu dan tenaga. Nek ora duwe duit ya wis, uruno tenaga atau uruno waktu.
Wis urun duit wegah, urun tenaga ya wegah, urun wektu ya wegah, terus geleme piye? Sombe nek kaya mati sing meh ngubur sapa gitu lho. Mlaku dhewe ngono ya, glinding dhewe ning kuburan. Nek mati sing ngedusi sapa? Ah dosa dhewe ngono. Duduk. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ibadah sosial. Pentingnya ibadah sosial. Baik. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan tadi. Jadi amalan yang dicintai membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, kemudian menghilangkan rasa laparnya. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani ya. Maka lihatlah bagaimana membahagiakan orang lain dan melepaskan kesulitan mereka lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Sholat di Masjid Nabawi saja pahalanya sudah banyak, apalagi iktikaf. Nah ternyata itu semua Rasulullah itu lebih suka keluar untuk apa? Membantu kebutuhan muslimin yang lain. Ini yang tadi saya sampaikan. Pesan yang ingin disampaikan adalah kita itu jangan melulu ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi. Soleh harus memang, hubungan dengan Allah baik harus, tapi jangan lupa juga hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah sampaikan, aku lebih suka keluar membantu kebutuhan muslimin yang lain daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Orang metu masjid, ini kan soleh banget itu, Bu. Nggak keluar masjid itu soleh banget, masya Allah. Ibadah terus iktikaf itu. Ya, Rasulullah ingin menyampaikan pesan, ya, jangan lupa hubungan baik dengan Allah juga harus seimbang hubungan baik dengan sesama manusia. Maka terkadang sangat disayangkan orang-orang yang sudah rajin ngaji tapi nggak pernah keluar kerja bakti. Kok orang kerja bakti? Yo aku pengajian. Engkau berpengajian nyusul itu masih mending, Bu. Atau misalkan aku tak pengajian dulu ya, nanti kalau selesai tak nyusul, ini ada roti buat makan yang kerja bakti, ini ada snack tolong diberikan yang kerja bakti, atau ini ada uang misalkan 100.000 untuk belikan snack. Itu masih penting. Orang kerja bakti pengajian itu jadi nggak baik. Wis pamit pengajian orang ninggali apa-apa itu loh, berat. Akhirnya apa? Masyarakat akan tidak peduli dengannya. Masyarakat itu akan tidak peduli, akan bahkan menganggap bahwa oh nek wong ngaji wi lali sosial. Nek wis ngaji lah itu kan akhirnya memperburuk wajah Islam itu. Padahal Islam tidak seperti itu. Tetap menunaikan hak tetangga dan hak sesama manusia. Dan bahkan Pak, perbedaan dalam hal fikih itu bisa selesai di sosial. Ya, bisa selesai di sosial. Contoh misalkan di kampung itu ada adat kebiasaan yang kita tidak sepaham dengan itu. Jadi saya ulangi, di kampung itu ada adat kebiasaan yang kita sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya itu tidak diajarkan dalam Islam misalkan, yang sehingga saya tidak mengikuti adat kebiasaan itu bisa selesai nanti di sosial.
kita tidak hadir di acara adat itu atau kebiasaan itu, tetapi kalau dalam hal sosial kita selalu hadir dan pertama kali, itu masyarakat akan bisa memaklumi, bukan? Nggak apa-apa kamu nggak hadir di sini, tapi sosial masalah nomor satu. Kalau ada tetangga yang kepaten keseripahan itu, dia datang pertama kali mengucapkan bela sungkawa, nanti takziah datang lagi. Kalau ada kerja bakti, dia juga donaturnya besar. Kerja bakti ya dia datang pertama kali, ya kan? Datang pertama kali, pulang terakhir. Jangan datangnya terakhir, pulangnya pertama kali. Jadi ternyata masalah-masalah perbedaan dalam hal fikih itu bisa diselesaikan dalam sosial. Asal sosialnya bagus, maka masyarakat itu akan mudah memahami dan akan mudah memaklumi, asalkan sosialnya bagus. Nah, kemudian dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama manusia, maka Allah juga tidak memberikan kasih sayang kepadanya. Penjelasannya, mengasihi kepada sesama manusia disebutkan secara khusus karena ada perhatian lebih kepada manusia. Jika tidak, maka menebarkan kasih sayang juga dituntut kepada seluruh binatang. Rasulullah bersabda, orang-orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Zat yang Maha Pengasih. Sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit pun akan menyayangimu. Kalau kita sayang kepada sesama manusia, maka Allah pun juga akan sayang kepada kita. Kalau kita sayang kepada penduduk bumi, termasuk diantaranya binatang dan pepohonan, maka kita akan disayang oleh penduduk yang ada di langit. Dan inilah yang menguatkan bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus ya, untuk apa? Menebarkan rahmat bagi alam semesta. Sebagai rahmatan lil alamin, bagi alam semesta ini. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan?